Tapi bener deh, masuk ke minggu ini kita memang sedikit dibingungkan, apalagi teman-teman yang misalnya Lakers fans ya. Wah udah mulai harus banyak berdoa tuh. Terus tapi ternyata gini. Banyak yang DM gue jadi tadi fans Lakers juga yang jadi udah mulai pada lemas. Ya. From the bench, NBA playoff makin seru, makin panas, makin kelihatan siapa yang akan lolos karena di first round. Benar, tapi yang pasti sedikit mengejutkannya Celtics, adalah Memphis Grizzlies duluan keluar. Ya udah pasti duluan. Itu udah duluan ya. 0-4. 0-4. Iya. Aduh kasihan, Jamoran di game terakhir malah nggak main, malah disitulah game yang lumayan paling seru. Sebenarnya itu adalah kesempatan Memphis untuk bisa dapat poin sebenarnya. Dapat kemenangan satu game lah, lumayan gitu. Ternyata nggak lolos juga akhirnya, gila sih. Memang Kev mengerikan kalau menurut gue sih. Gue sebagai pencinta. Kenapa Kev? Memphis yang ngalahin. Memphis di West. Oh ya, sorry. Memphis itu dikalahkan oleh OKC. Yes. OKC dan Cavs memang mengerikan kalau menurut gue di season ini. Kalau misalnya dibilang ideal dengan yang namanya jumlah kemenangan dan kita lihat di regular, dua tim ini tuh sebenarnya under the radar, terlepas dari lu penggemarnya atau bukan. Bener gak sih? Banyak yang bilang, Memphis, OKC dan Cavs masuk ke playoff. Kita lihat siapa yang lebih siap mental. So far ngelihat di first round. Siap-siap aja mentalnya tuh. Ternyata mereka sih siap sih. Siap-siap jadi aja maksudnya sih. Bukan yang, kita kan sering ya di tahun-tahun sebelumnya. Gue tidak pernah hafal history, tapi gue karena nonton, tapi lupa tahunnya. Setiap tahun ada tuh kejadian yang di regular seasonnya bagus, tiba-tiba first round kalah, atau second round kalah. Ada aja, karena itu biasanya tim yang baru dalam tanda kutip, baru bagus, gitu ya. Iya, setuju. Tapi Cavs sama OKC ini, ya kalau ngomong, yang paling ideal tuh adalah pemimpin West sama pemimpin East ketemu di final. Tapi ya sampai saat ini, ya emang meyakinkan. Meyakinkan banget. Gitu. Untuk di luar Jo, tadi karena gue sama Ujo berbeda banget. Di luar emang Celtics pun juga menurut gue sih sudah Celtics dari kalibernya lah ya, untuk ada di atas gitu. Tapi sebenarnya kayak kemarin dikerasin sedikit sama Orlando, ternyata mengejutkan kalah dan baru pagi ini menang lagi jadi 3-1. Udah 3-1. Tapi maksudnya ketika kalah pun kan itu ada mainnya ada perlawanan ya gitu loh. Menunjukkan bahwa yang meyakinkan di regular belum tentu semeyakinkan kayak OKC. OKC sih gila sih. Sampai saat ini kalau gue masih bisa senyum. Kebetulan kalau kemarin juga gue bilang di interview sama NBA Indonesia, gue bilangnya adalah Cavs ketemu OKC. Dan akhirnya yang menang sebenarnya boleh dua-duanya, karena buat gue gini, kalau OKC sejarah betul, iya kan? betul. Kalau Cavs ini mengulang sejarah. Selain mengulang sejarah, paling tidak ngasih tahu bahwa yang bisa bawa Cavs juara itu nggak cuma LeBron. Betul. Ada Donovan Mitchell, dan lain-lain lah gitu. Walaupun yang waktu itu bawa juga, mungkin kalau LeBron hater bilangnya, yang waktu itu bawa bukan LeBron, Kyrie. Ya kan? Iya gitu. Benar. Nah tapi yang pasti adalah gini, kalau misalnya dari sisi gue, yang ngebuat gue deg-degan adalah kan idealnya kata aku untuk bisa meraup keuntungan dan penonton balik lagi seluruh dunia, baiknya tuh final tuh adalah Celtic versus Lakers. Ini karena masalah tradisi. Ini seru. Dalam hal ini benar-benar dua-duanya bisa dijual secara histori, secara cerita, narasi segala macam oleh NBA. Tapi per hari ini Lakers kalah lagi. Berapa jadinya? Jadi 1-3. Wow. Apa ya, gue sih gini, kalau perasaan lo pribadi happy. Gue lagi-lagi gue bukan benci sama Lakers. Gue suka Doncic, gue juga suka LeBron. Bukan gimana, cuman selalu happy kalau melihat ada tim underdog, nama baru naik terus ya. Tim underdog, walaupun gini, Minnesota ini dari tahun lalu, 2 tahun lalu pun juga membahayakan, semakin bagus. Bahkan sebenarnya kita di awal musim kalau ngebahas Minnesota ini salah ngelepas si Cat. Ya kan? Tapi ternyata tidak terlalu salah untuk ngelihat hasil sekarang sih ya. Iya, akhirnya gitu kan. Karena si Gobert malah jadi satu-satunya palang pintu di sana. Iya, gue sih justru melihatnya si Jalen McDaniels ya. Jalen McDaniels, buat gue
secara defense ternyata juga bisa kontribusi offense. Betul. Anthony Edwards sih superstar, gue boleh bilangnya. Jadi gini, kalau orang ngomong superstar adalah LeBron James, Stephen Curry, itu kelasnya Luka, KD. Yang udah punya sepatu ya, yang udah punya sepatu ya maksudnya. Iya, gue sih memasukkan nama Anthony Edwards. Lah, lu lihat deh mainnya sih. Kalau menurut gue tuh, kalau ini ya para pemilik brand sudah memikirkan. Donovan Mitchell punya sepatu nggak? Punya. Star. Harden star nggak di Clippers? Star. Cuman gue tuh patokan. Mungkin kita kapan-kapan kita bikin diskusi mana yang super, mana yang enggak ya. Superstar mana yang star doang? Gue, kalau gue sih Anthony Edwards gue sudah mengkategorikannya superstar. Gila sih buat gue. Mungkin ada beberapa lihat ada maruknya ya. Tapi maruknya dia, footwork dia yang sangat bagus. Ajaib. Shoot dia yang makin bagus. Emang shoot tahun ini dia meningkat. Iya. Wah gila ini orang baru umur berapa Jo? Iya sih. Gitu loh. Jadi Lakers masih ada peluang, ada. Dan ini. Tapi semakin kecil. Semakin kecil. Dan yang gue senang adalah gini. Apa? Ini fans Lakers sih bisa-bisa. Karena semua orang ngomong Lakers in 5, Lakers in 6. Paling banyak itu. Iya. Sekarang sih sudah mulai ada yang bilang Lakers in 7. Iya pasti dong. Harus dong. Iya. Bergeser. Iya. Karena awalnya inget banget Lakers in 5 itu paling banyak. Iya. Lakers in 6. Sekarang Lakers in 7. Cuman buat gue nggak bisa. Ini series ini pasti akan dimenangkan oleh Minnesota Timberwolves. Artinya sudah ada tim yang selain play-in kita udah lihat ada tim underdog yang menang. Akhirnya di playoff menurut gue ada tim yang lebih bawah yang kalah. Tim besar kalah yaitu yang pertama menurut gue Lakers. Tapi nggak tahu kenapa ya kalau kita ke barat cadanganers. Kalau menurut gue sih kalau misalnya lu nggak nonton terus ingin lihat ulangan-ulangannya, aduh series mana yang paling rame ya? Denver versus Clippers. Tidak berubah. Gila. Bahkan kalau Iril pun otentik juga bilang ini one of the best series. The best series ya. Gue juga setuju gitu ya. Seru, di semua game seru semua, gila sih. Dan gara-gara lu ngomong Zubac, gue merhatiin. Zubac impact-nya sih gila sih. Yes. Padahal dulu Lakers ya. Lakers. Sempat. Pokoknya semua yang dibuang sama Lakers jadi semua. Termasuk yang di Minnesota. Itu adalah Randall. Iya, walaupun itu udah dibuang-buang kemana-mana ya. Terus kalau yang di Pelicans maksud gue Pelicans enggak sekarang di Toronto Raptors ya siapa? Siapa? Hanya Kuzma yang nggak berprestasi. Iya. Ngobrolin dulu deh Denver versus Clippers. Gimana pandangan seorang Augie? Oke. Karena lu Denver banget. Gue Denver banget. Tapi gue nggak pengen bahas Denvernya. Justru yang gue pengen bahas adalah semua orang sebenarnya kalau ngikutin gue ya. Ngikutin NBA, gue tuh fansnya Kawhi. Betul, dan gue cuma pengen ngebahas kebangkitan Kawhi Leonard. Walaupun di series ini gue tetap pengen yang menang Denver ya. Tapi buat gue, boleh ngomong Kawhi is back ya sekarang. Iya. Lu gila lu, Kawhi itu menurut gue ya mainnya simple, tapi akurasinya bagus, strong. Padahal dia sudah 3 kali operasi. Cederanya berat. Ya, jadi selain tetap Harden bagus, Zubac tadi juga kita bilang, terus juga si Norman Powell gitu ya. Tapi kuncinya adalah di Kawhi. Kalau untuk Clippers dan gue melihat bahwa ya ini akhirnya tim yang ada Kawhi-nya bisa memanfaatkan Kawhi di playoff ya kayaknya baru tahun ini ya. Akhirnya kan sebelumnya cedera gitu loh. Iya, cedera terus gitu. Mantengnya dulu waktu di Raptors 2017 kalau nggak salah berapa. Terus sekarang lagi nih. Kalau Denver Nuggets sedikit, gue adalah gini, gue fans Spurs, gue tuh paling senang adalah fansnya Spurs. Oke. Jadi gue adalah suka tim yang bermain secara teamwork, secara kolektif. Dan sekarang untuk di NBA yang gue bisa lihat hanya di 2 tim, Denver Nuggets, walaupun tidak sekuat waktu juara. Satu lagi Cleveland Cavaliers, lihat deh mainnya. Mainnya secara kolektif. Gitu. Jadi everybody punya kesempatan untuk jadi star di game itu ya. Kalau tadi Minnesota, kita karena tadi habis Minnesota, kolektif tapi nggak lebih ke individualnya si Anthony Edwards. Anthony Edwards gitu. Jadi Denver masih selalu enak untuk ditonton. Jadi gue tuh selalu pengen ya kalau mau nonton anak-anak basket, kalau mau nonton basket sebenarnya nonton tim-tim yang seperti itu karena kalau mau ngikutin Anthony Edwards segala macam emang kejauhan skillnya
Iya, secara individual tinggi banget. Udah beda juga gitu. Iya. Tapi bener deh, masuk ke minggu ini kita memang sedikit dibingungkan, apalagi teman-teman yang misalnya Lakers fans ya. Wah udah mulai harus banyak berdoa tuh. Terus tapi ternyata gini. Banyak yang DM gue jadi tadi fans Lakers juga yang jadi udah mulai pada lemas. Tapi yang ya banyak juga yang tadi kita bilang coba dengan Lakers in 7. Betul. Gitu. Dan yang pasti untuk orang-orang klasik yang ingin New York maju 3-1 loh. Iya, kita padahal berharapnya kalau lihat di video sebelumnya kita berharapnya justru Detroit yang lolos. Betul, karena ada toughness ya sebagai orang tim yang sangat underdog. Iya. Tapi ternyata ya 3-1 sih. New York lebih siap aja sih kali kalau menurut gue ya. Ya lagi-lagi ya setiap di playoff adalah kita bilang ada tim-tim yang emang masuk ke playoff tapi juga siap tidak siap. Nah Detroit ini menurut gue siap tidak siap ya kalahnya juga kalah tipis. Terus kalau tadi yang game tadi ya kan sebenarnya ada foul dan tapi wasitnya sudah mengakui ya cuman kan tidak bisa dirubah hasilnya gitu. Jadi kayaknya Knicks sih yang akan lolos ya. Terlepas dari serunya pertandingan yang ketat dan nggak ketat, kalau ngambil bahasa kebanyakan win is a win. Jadi hasilnya adalah menang atau kalah doang kan. Betul. Yang paling nyesek aku mau ngeriwain sedikit. Boleh. Adalah ketika Denver akhirnya menang di game yang terakhir. Yang ada alley-oop dari Jokic ke ini. Aaron Gordon. Jokic tuh orang bilang ngomongnya hoki itu airball. Tapi Jokic se-airball-airballnya pun gini. Se-airball-airballnya Jokic masih bisa jadi assist. Itu jadi assist loh. Kalau gue malah mandangnya itu assist loh. Nggak tahu kenapa. Enggak itu. Enggak. Kalau gue gitu mandang. Karena kan itu ada dua pemain Denver dan hanya satu defender dari Clippers. Kok itu gue memandangnya dari awal itu memang udah asis sebenarnya mau liup, nggak tahu siapa yang terbang duluan. Ternyata Aaron Gordon kan terbangnya luar biasa ya. Jadi gue bilang kayak dia. Itu lo memandangnya mau shoot ya? Ya pasti airball. Karena nggak mungkin waktunya udah tinggal sedikit dia sudah turn round. Iya. Ya walaupun itu bisa terjadi sama Jokic ini karena bukan orang. Jadi bukan orang. Iya maksud gue kalau ngomong orang pun dibanding gue pinteran dia. Oh ya pasti jadi mungkin dia sepintar itu bisa turn round. Sebion gitu ya. Bisa aja turn round tapi terus assist. Bisa. Tapi manusia normal kayaknya tidak akan melakukan itu. Udah pasti nembak. Cuman gue gila ya segitu-gitunya aja masih bisa membantu orang Jokic ini. Iya makanya gue memandangnya. Banyak yang bilang kan bahwa itu dia airball kan. Begini, itu emang jago aja dia mau passing. Tapi ngelihat detiknya kok kayaknya nggak mungkin untuk passing ya. Betul. Untuk alley-oop ya. Gila. Berikutnya kita ngebahas Pacers juga per hari ini tadi sudah menang 3-1 di kandangnya Milwaukee Bucks. Semakin meyakinkan bahwa Pacers ini emang tim muda yang bermain keras juga. Gue suka Nembhard. Nembhard keren. Ya, betul. Terus kehadiran emang dari musim lalu ya Siakam ya di tengah musim. Siakam itu emang punya mental juara juga. Terus, veteran yang punya membawa mental juaranya. Betul. Ya. Haliburton ya jelas lah bagus. Satu yang gue ingin tanyain karena lu penggemar Bucks gitu ya. Apa permasalahan tahun ini kira-kira? Apakah kalau menurut lu Giannis udah nggak secemerlang dulu? Atau Dame juga sudah decline atau apa kalau menurut lu? Ya tidak mudah emang. Karena kan kalau misalnya masalah kelengkapan lumayan lengkap ya. Padahal ada Kevin Porternya lumayan loh. Iya. Gue lebih suka Kevin Porternya. Cuman menurut gue kalau tahun depan digabungin lagi. Gue lebih melihat adalah gini. Kevin Porter datang di tengah musim. Kusuma datang di tengah musim. Iya. Menurut gue emang tidak cukup waktu untuk chemistry-nya. Ternyata. Sama seperti kalau di 2 tahun lalu. Inget gak? Kyrie masuk di tengah-tengah di Dallas sama Luka. Terus gak bawa apa-apa. Gak bawa juga. Tapi di nextnya langsung masuk final. Gitu. Cuman jadi kalau buat gue tidak mau langsung menyalahkan Kusmanya. Cuman mungkin tim ini kalau tetap dipertahankan lagi ke tahun depan baru impact ada kemungkinan tapi ya masih. Lu nggak memandang ada beberapa pemain veteran yang memang akhirnya lagi decline, lagi turun, misalnya Dame. Memang sudah tidak seperti Dame-nya waktu di Portland. Udah pasti. Sudah pastinya gitu loh. Dan ngomongin Damian Lillard, silakan lihat video call sama Damian Lillard. Iya loh. Wow, lu udah friend banget ya. Jadi silakan lihat di one on one gue sama Keljin Blevins karena Keljin Blevins ini adalah sepupunya Damian Lillard dan di situ ada momen gue video call dan
ya gitulah. Gue sampai bahasa Inggris gue berantakan. Ya, maksudnya biasanya aja udah berantakan. Jadi pas lagi video call sama, iya karena gini gue sama Karin nih editor bikin caption aja gue gini. Gue berantakan banget. Gue coba pakai, kita kalau pakai CapCut pakai generate aja enggak gini. Kayaknya ngomongnya pakai berantakan banget deh. Iya. Gila ya. Lihat ya, nonton ya. Tapi waktu gue bikin itu Jo, itu kan gue dia lagi cedera menuju ke playoff. Terus akhirnya playoff si kedua main. Iya. Nah sekarang dapat kabar lagi Damian Lillard cedera. Ada kemungkinan Achilles. Jadi Dame ya. Sedap. Oke. Cepat sembuh ya. Kita kan temenan. Oke, cepat sembuh ya bro. Ya. Gitu. Satu lagi. Pertanyaan, bagaimana series Houston versus Warriors? Kata Gojo itu ramai. Sekarang berapa ya? 2-2. Iya, kalau kata Gojo itu salah satu yang seru dan emang sudah dibangun keseruannya dari di regular season. Bagaimana sering ada bentrokan antara beberapa pemain dari Houston sama Warriors ya. Kita ngomong Draymond Green, kita ngomong Jalen Green, kita ngomong si Alperen Sengun. Iya. Buat gue fisikal. Fisikal banget ya. Akan seru. Apakah Warriors bisa menang? Menurut gue balik lagi. Ya. Bisa. Karena ya kita ngomong mental ya. Tapi kalau tidak ada terus Jimmy Butler, kayaknya capek. Rockets yang bisa ambil gitu kemenangan. Ya. Iya. Yang membedakan pokoknya musim ini nggak tahu lu setuju atau tidak. Jo, lu setuju atau tidak. Playoff 2025 ini jauh lebih fisikal. Iya. Seperti kita nonton NBA di zaman kita. 90-an. Masuk ke 2000. Dan gue suka. Ya. Dan, boleh cek nggak? Sudah ada berapa game yang ada berantemnya? Yang ada argumennya lah apalah ya. Ada orangnya ada cipi apa kalau bahasa Inggris? Iyalah. Ngerti deh. Contohnya adalah kalau misalnya orang-orang sekarang sangat melihat bagaimana cara ngejaga Stephen Curry kok sampai begitu-begitu banget. Kalau di tahun 90-an emang begitu, yang jago pasti ditempel satu orang. Iya. Ingat nggak zamannya dulu Sean Kemp ditempel sama siapa? Iya. Frank Lebowski siapa itulah. Iya. Frank Brickowski. Iya, itu. Satu lagi hari ini lihat bagaimana dorong-dorongannya Anthony Edwards sama LeBron James. Gua tuh gini. Anthony Edwards tuh sangat respect loh sama LeBron. Iya. Tapi pada saat di pertandingan ya udah gitu. Tapi ada di game keberapa yang dia ketawa-ketawa berdua. Tapi tadi ngeliat fisikalnya, gue suka fisikalnya, gue seneng banget. Ya ini kayak ke zaman dulu sih. Iya. Bener kayak ke zaman kita. Jadi buat gue, apakah masih sesuai dengan harapan kalian sebagai fans dari tim-tim NBA? Tulis di komen, ayo kira-kira prediksinya setelah hari ini kira-kira bakal kayak gimana? Celtics enggak lah.